Nah, habis itu ini ada GGRP. GGRP ini kalau kita lihat dari sisi revenue, ini nggak terlalu bagus ya. Turunnya lumayan dibanding tahun lalu 456 miliar. Ini kalau kita lihat posisinya sekarang itu adalah 369 miliar ya. Jadi itu sih ya harga, sorry ini kayaknya USD juta dolar ya. Ini 369 USD juta, 369 juta USD. Kalau kita lihat di tahun lalu 456. Jadi ini dropnya lumayan signifikan. Karena ini kan sebenarnya bisnis modelnya si GGRP ini kan kayak mirip-mirip sama si Kras ya. Jadi mereka tuh kayak kedua terbesar setelah Kras. Dia tuh banyak jualannya tuh model tuh kayak baja lembaran sama baja batangan. Jadi baja lembaran itu sampai 67%, baja batangannya itu 33%. Nah, jadi itu sih ya harus agak hati-hati. Kita lihat sih sebenarnya kalau misalnya buat ini ya, kalau misalnya dari industrinya, kita waktu itu pernah ngobrol juga sih. Saya belum pernah ketemu sama GGRP, cuma saya waktu itu pernah ngobrol sama Kras. Cuman yang terakhir saya ngobrol, ibaratnya kan kayak pemerintah tuh banyak lah sebenarnya rencana atau kebijakan untuk melakukan safeguard terhadap industri baja di Indonesia. Karena kan baja import ini kan lumayan banyak dari China ya, dan harganya tuh murah banget, murah banget. Nah, akhirnya pemerintah bikin lah yang ibaratnya tuh modelnya kayak import duty, jadi ibaratnya harganya tuh jadi bisa lebih mahal, jadi kayak harga compete sama lokal. Cuman, terakhir saya ngobrol, implementasi di lapangannya itu nggak seketat itu sebenarnya. Jadi barang barang dari China ini tuh lumayan banyak. Nah, bayangin gini sih, di China sektor propertinya kan lagi lumayan drop gitu ya, lagi lumayan drop. Jadi ibaratnya kalau misalnya stainless steel bisnis di sana, kalau misalnya domestiknya nggak bisa serap, mau nggak mau mereka pasti jual keluar. Nah, ini pasti akan banjir banget ya dari posisi stainless steel itu tadi ya. Karena kayak kelihatan nih contohnya ya data-data kayak stainless steel tuh posisi di China itu adalah kayak oversupply gitu ya. Kalau kita lihat nickel class tuh juga posisinya juga oversupply gitu. Jadi ini menurut kita tuh akan ada pressure sih ya. Jadi ini yang kayak akan nekan harganya juga. Itu menurut kita jadi agak hati-hati sih. Company mungkin orang banyak cerita IKN ya. Jadi kalau kita lihat kan mereka akan ada project IKN size-nya 9,2 juta ton. Ini bisa dorong mereka punya kayak utilization rate sebenarnya. Jadi itu terus habis itu kalau kita lihat ada support kredit juga dari BNI ya. Jadi itu menurut kita juga harusnya bisa jadi katalis positif. Terus habis itu kalau kita lihat mereka juga ada ini ya rencana diakuisisi sama perusahaan Jepang. Ini cuman dimasuknya tuh di entitas usahanya ya atau subsidiarisnya dia. Itu ada joint investment rencananya ada Hanwha, Yamato, Kogyo. Nah ini sebenarnya bisa jadi katalis positif sih. Cuman in overall saya nggak terlalu ini ya kalau buat yang industri baja di Indonesia angkanya juga so far belum terlalu bagus. Krakatau juga sama gitu ya. Kayaknya pressure dari sisi baja dari China ini menurut kita harus agak hati-hati ya. Growth juga kalau kita lihat industri baja ini kayaknya nggak terlalu signifikan. Growth-nya cuma levelnya kayak sekitar 5%. Cuma emang company-nya murah sih ya. Company-nya lumayan murah. Valuasinya 0,5 kali price to book value. Cuman harus agak hati-hati dari sisi ininya sih ya. Dari sisi outlook bisnisnya sih ya. Jadi itu dari GGRP.